Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada pada saat ini. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Nah, di sini kita akan membahas mengenai soal-soal latihan dan pembahasan mengenai limit fungsi trigonometri. Oke ya. Nah, masih bersama Bapak Rayuwadi Sianipar SPD, kita akan membahas soal latihan limit fungsi trigonometri ini bagian kedua atau part yang kedua. Oke, sebelum melihat dan melakukan pembahasan soal-soal yang ada, alangkah baiknya di like, di share, and di subscribe dulu ya channel Raimet 13. Oke ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat soal-soal latihan yang ada. Oke. Nah, di sini soal yang pertama adalah, oke, kita lihat soal yang ada. Limit tan V dikurang X dikurang 3V tambah 3X per 4X dikurang 4V di mana X mendekati V. Ini adalah soal pilihan berganda ya. Oke, bisa di-pause dulu ya. Nah, setelah selesai, lihat perbandingan hasilnya ya, sesuai dengan pengerjaan kalian sama yang ada di video ini. Oke, mari kita lakukan pembahasannya. Saya anggap kalian sudah bisa mengerjakannya. Oke, kita lihat hasil kalian sama yang ada di video ya. Nah, kita tuliskan kembali limitnya. Limit tan V dikurang X dikurang 3V tambah 3X per 4X dikurang 4V di mana X mendekati V. Nah, di sini 3V tambah 3X ini kita sederhanakan ya, atau kita jabarkan. Bentuknya menjadi limit tan V dikurang X dikurang 3 dikalikan terhadap V dikurang X per 4 dikali X dikurang V di mana X mendekati V. Oke. Nah, di sini pada pembilang dengan penyebut kan berbeda ya. Di sini V dikurang X, di sini X dikurang V. Jadi untuk sama, maka bagian penyebut ini kita kalikan negatif. Oke ini ya. Nah, bentuknya menjadi negatif 4 dikali V dikurang X. Oke. Nah, untuk memudahkan kita dalam pengerjaan ini, karena dalam pembilangnya ada dua suku, alangkah baiknya ini kita pecah ya. Kita pecah, maka bentuknya menjadi limit tan V dikurang X per negatif 4 dikali V dikurang X di mana X mendekati V dikurang limit 3 dikali V dikurang X per negatif 4 dikalikan terhadap V dikurang X di mana X mendekati V. Nah, makanya bentuk ini menjadi lebih mudah untuk mengerjakannya ya. Nah, selanjutnya alangkah baiknya kita lakukan pemisalan untuk memudahkan kita dan mengingat sifat-sifat daripada limit fungsi trigonometrinya. Nah, di sini kita misalkan V dikurang X sama dengan Y, sehingga nanti Y mendekati 0 ya, tidak X mendekati V lagi. Maka bentuk limit ini berubah menjadi limit tan Y per negatif 4Y di mana Y mendekati 0 dikurang limit 3Y per negatif 4Y di mana Y mendekati 0. Oke ya. Ini sudah aturan limit atau sifat limit fungsi trigonometrinya, sehingga didapatlah hasilnya negatif 1/4 dikurang negatif 3/4 tan Y per negatif 4Y, hasilnya adalah min 1/4Y. Limit 3Y per negatif 4Y di mana Y mendekati 0, hasilnya adalah negatif 3/4. Maka negatif 1/4 dikurang negatif 3/4 hasilnya adalah negatif 1/4 tambah 3/4. Maka negatif 1 tambah 3 hasilnya adalah 2. Maka hasilnya adalah 2/4. Kita sederhanakan menjadi setengah. Maka jawabannya adalah D. Oke, ini dia ya. Nah, bisa dilihat atau lakukan perbandingan antara jawaban pada video dengan jawaban kalian ya. Semoga jawabannya sama. Oke, inilah soal latihan untuk nomor 1 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Di soal nomor 2 dikatakan bahwa limit 3X akar dari 1 tambah X dikali tan 4X per cos kuadrat V per 2 dikurang X di mana X mendekati 0. Nah, kembali soal nomor 2 ini adalah pilihan berganda. Oke.
Semoga soal ini bisa dikerjakan ya. Nah, kalau mengalami kebuntuan bisa dilihat jalannya sesuai dengan isi video ini ya. Nah, untuk menjawab soal ini, alangkah baiknya kita ingat kembali sin X. Sin X sama dengan cos phi per 2 dikurang X. Maka kalau ini dikuadratkan hasilnya adalah sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat phi per 2 dikurang X. Oke ya. Maka kalau ini dipangkatkan berapapun, maka ruas kanan juga harus sama pangkatnya dengan ruas kiri. Oke. Nah, kita lakukan pembahasan sesuai dengan soal yang ada. Kita tuliskan kembali soalnya. Limit 3x akar dari 1 tambah x dikali tan 4x per cos kuadrat pi per 2 dikurang x, di mana x mendekati 0 akan sama dengan limit 3x akar dari 1 tambah x dikali tan 4x per sin kuadrat x. Didapat dari mana? Didapat dari perubahan cos kuadrat pi per 2 dikurang x. Nah, X mendekati 0. Oke. Nah, ini kita sederhanakan berubah menjadi limit 3x per sin x dikali tan 4x per sin x dikali akar dari 1 tambah x, di mana x mendekati 0. Untuk memudahkan kita ya pengerjaannya, maka didapatlah 3x per sin x ini habis ya, atau hasilnya nanti 3, dan tan 4x dibagi sin x habis. Maka nanti jawabannya tinggal 4, sehingga limit 3 dikali 4 akar dari 1 tambah x, di mana x mendekati 0. Maka langsung kita kalikan aja, 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Maka 12 dikali limit akar dari 1 tambah x, di mana x mendekati 0. Nah, untuk x mendekati 0 langsung saja kita substitusi langsung ke akar dari 1 tambah x. Maka jawabannya adalah 12 dikali akar 1 tambah 0. Akar 1 tambah 0 adalah 1. Oke, maka 12 kali 1 sama dengan 12. Maka jawabannya adalah D. Oke. Nah, semoga jawaban kalian sama isi daripada video ini sama ya. Oke, inilah soal latihan nomor 2 dan pembahasannya. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 3 ini adalah limit 1 tambah sin 2x dikurang akar dari 1 dikurang sin x per x, di mana x mendekati 0. Oke, bisa di pause dan dikerjakan ya. Oke, kita lanjutkan saja dengan pembahasannya. Oke, kita tuliskan kembali soalnya ya. Limit akar dari 1 tambah sin 2x dikurang akar dari 1 dikurang sin x dibagi x akan sama dengan limit akar dari 1 tambah sin 2x dikurang akar dari 1 dikurang sin x per x. Nah, ini kita kalikan. Maka pengerjaannya ini dengan kali akar sekawan ya. Tanda negatif berubah menjadi tanda positif. Maka dikalikan akar dari 1 tambah sin 2x ditambah akar dari 1 dikurang sin x per akar dari 1 tambah sin 2x ditambah akar dari 1 dikurang sin x. Maka bentuknya ini berubah menjadi limit 1 tambah sin 2x dikurang 1 dikurang sin x, karena akar dari 1 tambah sin 2x dikali akar dari 1 tambah sin 2x hasilnya adalah 1 tambah sin 2x. Oke, negatif akar dari 1 dikurang sin x dikali akar dari 1 dikurang sin x hasilnya adalah negatif dikalikan terhadap 1 dikurang sin x. Akar A ditambah akar B dikalikan terhadap akar A dikurang B, maka jawabannya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat ya. Jadi ini akarnya habis, bentuknya seperti ini. Maka yang bawah tinggal kita kalikan saja ya. Maka 1 tambah sin 2x dikurang 1 dikurang sin x, 1 dikurang 1 habis, sin 2x dikurang negatif sin x. Maka bentuknya berubah menjadi limit sin 2x tambah sin x. Oke, bagian penyebut tetap. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan ini, kita sederhanakan atau kita pecahkan ya. Maka bentuknya berubah menjadi limit sin 2x per x dikalikan terhadap akar dari 1 tambah sin 2x tambah akar dari 1 dikurang sin x ditambah sin per x dikali
akar dari 1 tambah sin 2x tambah akar dari 1 dikurang sin x. Oke ya, bisa diikuti ya. Nah, selanjutnya kita ikuti dengan aturan daripada limit fungsi trigonometrinya ya. Maka ini kita pecah menjadi limit sin 2x per x. Oke, ini tetap, dan di bagian suku keduanya sin x per x, di mana x mendekati 0. Oke, maka ini kita bagi ya, sin 2x dibagi x dengan sin x dibagi x. Maka jawabannya berubah menjadi 2 dikali 1 per akar dari 1 tambah akar 1. Dari mana nilai x mendekati 0 ini langsung saja kita substitusikan ke akarnya nih ya. 1 tambah akar dari 1 tambah sin 2x. Sin 2x berarti sin 0. Sin 0 aslinya adalah 0. Maka 1 tambah 0 jawabannya 1. Begitu juga ini, 1 dikurang 0 jawabannya adalah 1. Ditambah 1 dikali sin x dibagi x adalah 1. Dikali 1 per akar dari 1 tambah akar 1. Maka hasilnya adalah 2 per 2 ditambah 1 per 2. Hasilnya menjadi 3 per 2. Akar 1 1 ditambah akar 1 hasilnya 1. Maka 1 per 1 tambah 1. Maka jawabannya adalah 1 per 2. Begitu juga ini ya, sama ya. Maka jawabannya adalah C. Jawabannya ini C ya. Oke, jawabannya C. Nah, inilah soal nomor 3 dan pembahasannya. Semoga jawaban kita sama ya. Dan soal ini semoga bermanfaat bagi penonton ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di soal berikut ini, yaitu soal nomor 4, bentuknya seperti ini dia. Limit 2 dikurang cos 2x dikurang cos kuadrat 2x per x kuadrat, di mana x mendekati 0. Nah, pilihan bergandanya 1, 2, 3, 4, dan 6. Oke, kita lakukan pembahasan. Limit 2 dikurang cos 2x dikurang cos kuadrat 2x per x kuadrat, di mana x mendekati 0. Nah, bagian pembilang ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan, maka berubah menjadi limit 2 ditambah cos 2x dikali 1 dikurang cos 2x per x kuadrat, di mana x mendekati 0. Nah, di sini muncul cos 2x ya. Maka kita ingat kembali, yaitu cos 2x. Cos 2x itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Oke, diingat ini ya, dipahami. Karena ini di kelas 10, kelas 11 sudah ada juga ya. Nah, jadi di sini kan ada 2 tambah cos 2x, ada 2 cos 2x-nya. Jadi untuk pengubahannya ini kita ambil yang 1 dikurang cos 2x. Karena di sini hanya sin kuadrat ya, dan penyebutnya x kuadrat. Maka bentuknya berubah menjadi limit 2 ditambah cos 2x dikali 1 dikurang cos 2x per x kuadrat ya. Kita sederhanakan bentuk ini, di mana x mendekati 0 supaya lebih mudah ya. Nah, sama dengan limit 2 ditambah cos 2x dikali 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Pengubahan dari cos 2x-nya ya, per x kuadrat, di mana x mendekati 0. Nah, di sini cos 2x-nya tidak usah diubah karena di sini bagian penyebutnya hanya x kuadrat ya. Maka bentuknya berubah menjadi limit 2 ditambah cos 2x dikali 2 sin kuadrat x. Karena 1 dikurang 1 habis, negatif dikali negatif 2 sin kuadrat x, hasilnya adalah positif 2 sin kuadrat x. Oke, dibagi x kuadrat, di mana x mendekati 0, sehingga jawabannya berubah menjadi limit 2 ditambah cos 2x, di mana x mendekati 0, dikali. Nah, ini kita sederhanakan sesuai dengan sifat limit ya. Maka limit 2 dikali sin x per x dikuadratkan, di mana x mendekati 0. Maka ini langsung aja kita bagi. Sin x dibagi x hasilnya 1. 1 dikuadratkan 1. 1 dikali 2 2. Maka bentuknya berubah menjadi 2 ditambah 1 dikali 2 dikali 1. Dari mana 2 tambah 1? Dari cos 2x, berarti 2 dikali 0. Ini langsung substitusi ya. Kita substitusi langsung ya. Nilai x mendekati 0, maka cos 0 hasilnya adalah 1. Oke, maka jawabannya adalah 2 tambah 1 dikali 2 sama dengan 6. Maka jawaban
pada pilihan bergandanya adalah E. Inilah contoh soal latihan nomor 4 dan pembahasannya. Semoga soal nomor 4 ini dan soal yang lain bermanfaat ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir pada video kali ini ya. Nah, soalnya adalah limit X dikali akar dari X tambah 4 dikurang 2 dibagi 1 dikurang cos X, di mana X mendekati 0. Nah, pilihan bergandanya adalah 0, setengah, 1, 3/2 dan 3. Oke? Nah, langsung saja kita bahas ya. Limit X dikali ini, kan di sini kan muncul ya 1 dikurang cos X. Maka kita ingat kembali apa sih rumus daripada cos X? Maka kita tuliskan di sini cos X sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Oke, maka bentuk soalnya berubah menjadi limit X dikali akar dari X tambah 4 dikurang 2 per 1 dikurang 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah X. Ini ya, pengubahan daripada cos X-nya. Maka bentuknya berubah menjadi limit X dikali akar dari X tambah 4 dikurang 2. 1 dikurang 1 habis. Maka dibagi 2 sin kuadrat setengah X. Bisa ya? Negatif kali negatif menjadi positif. Oke? X mendekati 0. Maka bentuknya di sini kan ada setengah ya. Langsung saja kita keluarkan supaya memudahkan kita dalam pengerjaannya. Limit X per sin setengah X. Ini kita keluarkan sesuai dengan sifat limit fungsi trigonometrinya ya. Dikali akar dari X tambah 4 dikurang 2 per sin setengah X. Sin setengah X dikali sin setengah X adalah sin kuadrat setengah X. Oke, makanya langsung saja kita bagi. Maka hasilnya berubah menjadi setengah dikali 1 per setengah dikali limit akar dari X tambah 4 dikurang 2 per sin setengah X. Sorry, ini sin setengah ya, sin setengah X. Maka hasilnya berubah menjadi setengah dikali 2. Oke, 1 dibagi setengah hasilnya adalah 2. Maka setengah dikali 2 dikali limit akar dari X tambah 4 dikurang 2 per sin setengah X, di mana X mendekati 0. Maka ini langsung saja kita kalikan setengah dikali 2 hasilnya adalah 1. Maka 1 dikali limit. Nah, ini kita apa ya, kita tuliskan berubah menjadi bentuknya seperti ini. Nah, karena akar X tambah 4 ini sama dengan X tambah 4 pangkat setengah ya. Nah, ini kan akar pangkat 2, maka pangkatnya setengah. Maka X tambah 4 pangkat setengah dikurang 2 per sin setengah X. Nah, untuk pengerjaannya nih kita ingat kembali dalil L-Hospital. Oke, sorry penulisannya agak tertutup dari video ini. Video apa ya, webcamnya ya. Kita ini di sini adalah gunakan dalil L-Hospital. Apa sih dalil L-Hospital itu? Dalil L-Hospital ini adalah fungsi turunan ya. Kita turunkan fungsinya ini. Maka bentuknya berubah menjadi limit setengah dikali 1. 1 dari mana? Turunan dari X. Setengah ini pangkatnya diturunkan, maka ditulislah setengah dikali 1. Satunya ini tadi adalah turunan dari X yang di dalam ya. Nah, turunannya ini adalah 1 dikali soalnya atau fungsinya X tambah 4 pangkat setengah dikurang 1. Ingat, setiap pangkatnya dikurang 1. Maka setengah dikurang 1 hasilnya adalah negatif setengah. Oke, negatif 2 turunannya adalah 0. Ini enggak Bapak tuliskan ya, karena Bapak anggap kalian sudah mengerti. Per turunan daripada sin setengah X adalah setengah cos setengah X. Ingat ya, turunan sin setengah X. Mau berapapun di sini koefisiennya kita tuliskan ya. Misalnya kita anggap di sini sin 2x, maka turunan sin 2x adalah 2 cos 2x. Oke? Nah, jadi ini langsung saja kita kalikan setengah dikali 1 setengah dan kita masukkan nilai x-nya 0 tambah 4. Oke, maka bentuknya 0 tambah 4 pangkat setengah pangkat negatif setengah. Oke, ini kita bagikan ya, setengah dengan setengah ini habis. Oke, kita bagikan ya.
Nah, bentuknya berubah menjadi 0 tambah 4 pangkat negatif setengah per cos 0. Langsung saja kita masukkan 0 dikali setengah, hasilnya adalah 0. Oke, maka berubahlah jawabannya ini menjadi 1 per akar 4. Ini kita tuliskan ya, menjadi pangkat positif, dan kita ubah ke dalam akarnya. Oke, 1 per akar 4 per 1, karena 1 ini dapat dari cos 0. Maka 1 per akar 4 ini jawabannya adalah setengah. Setengah dibagi 1, jawabannya setengah. Maka jawabannya adalah B. Oke, itu ya jawabannya B. Nah, inilah soal yang terakhir, soal nomor 5. Jadi pada video kali ini ada 5 soal latihan dan pembahasannya. Semoga soal-soal yang ada bermanfaat bagi kita. Nah, untuk memantapkan mengenai soal-soal latihan ini, di sini ada Bapak tuliskan yaitu tugas dan latihannya. Sebanyak berapa? Sebanyak 4 soal saja. Nah, soal yang pertama adalah limit sin 5x dikurang sin 5x dikali cos kuadrat 3x per 3x pangkat 3 di mana x mendekati 0. Pilih bergandanya ini ya, 15, 12, 9, 6, dan 3. Inilah soal nomor 1. Bapak harap bisa kalian mengerjakannya ya. Nah, soal nomor 2, limit 1 dikurang akar dari cos 4x per tan x dikali sin 4x di mana x mendekati 0. Oke, pilih bergandanya 1/8, 1/4, setengah, 1, dan 2. Soal nomor 3, nilai dari limit akar dari 2x kuadrat ditambah 1 dikurang 1 per akar dari 3 sin pangkat 5x ditambah x pangkat 4 di mana x mendekati 0. Pilih bergandanya 0, akar 2 per akar 3, akar 3 per akar 4, setengah, dan 1. Dan yang keempat atau soal yang terakhir yaitu limit x dikali 1 dikurang akar dari x tambah 1 dikali kosekan kuadrat x di mana x mendekati 0. Pilih bergandanya 1, setengah, 0, negatif setengah, dan negatif 1. Inilah soal-soal latihannya ya. Nah, untuk menjawabnya ini bisa dijawab di kolom komentar. Oke. Nah, sampai di sini dulu video pembelajaran kita ya. Nah, jangan lupa di like, di share, and di subscribe. Yaitu channel apa? Channel Raimet 13. Oke, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Oke, bye bye. Semoga kita masih dalam keadaan sehat. Thank you.